Halo semuanya, assalamualaikum. Jumpa lagi, review motor lagi. Cuma ini motor yang sama. Sebelumnya udah saya review, cuma karena banyak yang nanya, apalagi khususnya knalpot ya. Saya coba akan kasih tahu lebih detail ya. Nah ini punya GSX ya, seperti yang kalian ketahui, ori. Dia ada di las di bagian sini ya. Itu yang saya tunjuk. Nah, jadi kalau ditanya PNP ya, kalau PNP di hit PNP, cuma alur lekukannya akan beda ya, karena dari rangka terus kemudian wheelbase kan juga memang beda dengan GSX ya. Nah untuk Satria injeksi ini ya, ini bisa dibilang menurut saya pribadi, termasuk juga untuk yang sportnya GSX-R, untuk performa mesin memang menurut saya ini paling oke. Terus juga paling smooth ya. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena saya bisa dibilang ya sudah hampir juga pernah ngerasain pesaing-pesaingnya ya. Dan bahkan untuk Satria ini saya juga punya. Sebenarnya saya punya Jupiter MX. Saya juga seperti yang kalian ketahui, saya punya CS1 ya. Memang dari sektor mesin performa, saya juga pernah coba Supra GTR ya. Sebenarnya nggak terlalu beda jauh dengan CS1 ya. Bahkan menurut saya ergonominya lebih enak CS1 ya. Untuk sektor mesin, menurut saya sampai dengan saat ini masih dikuasai Suzuki sih kalau untuk yang manual ya. Baik underbone-nya, terus kemudian sportnya. Untuk sektor mesin performanya tuh benar-benar smooth ya. Pokoknya kalian harus nyobain sendiri lah ya. Harus nyobain dan bandingin. Kalau kalian mungkin ya lagi bingung ya test ride aja ke dealer, datang cobain ya, silahkan dibandingkan dengan kompetitor. Nah, menurut saya itu ya, mungkin memang kekurangan dari Satria ya, mungkin ya memang sekarang kan eranya matic ya, jadi simplicitas itu lebih diutamakan. Meskipun ya ada beberapa upgrade ya, contoh ada bagasi itu sekarang di tengah, meskipun ya bukan bagasi ini ya, bukan buat barang yang besar gitu, cuma buat ya apa sih, tool. Nah terus dari bagian rangka ya, mungkin ini menjadi salah satu poin keunggulan dari Satria injeksi ya. Termasuk sebenarnya ini masih mempertahankan keunggulannya dari generasi sebelumnya ya, yang masih karburator. Rangkanya ini sudah twin spar ya. Jadi rangkanya ini twin spar, dia sekarang gini ya. Menurut saya pribadi ya, rangka kendaraan terbaik ya untuk performa ya, stabilitas itu jenis twin spar, nggak ada duanya ya. Kalau ada yang bilang misalnya tubular atau terus apa lagi itu ya, intinya tube frame gitu ya, itu hanya ini aja sih, itu alasan untuk irit produksi aja sih kalau buat saya. Tetap yang terbaik itu twin spar ya, Delta Box ya kalau di Yamaha. Terus di Honda juga ada tadi ya twin spar, atau cradle frame lah, mungkin kayak di Kawasaki itu Albox ya, kayak Ninja RR-nya itu ya. Ninja R ya, yang Ninja R itu Albox ya tipenya. Mungkin bisa, kalau masih susah dianalogikan ya, mungkin ya lihat aja MotoGP ya, mungkin ini jadi perdebatan. Tapi ya sampai saat ini ya rangka terbaik itu ya twin spar ya.
atau kalau di Yamaha itu delta box itu tadi ya. Jadi kalau ada yang bilang rangka tubular atau apa itu ya, itu cuma ini aja sih, untuk irit produksi aja sih kalau saya ya. Kalau alasannya mengurangi berat atau apa itu nggak terlalu signifikan sebenarnya ya. Contoh mungkin kasus ya, sebenarnya ada beberapa kendaraan sih yang untuk di kelas underbone itu sebenarnya Supra GTR itu kalau bodinya dilepas dia juga ya twin spar juga, karena kan mirip dengan CS1 ya waktu itu ya. Hanya saja apa namanya, saya nggak tahu kalau yang GTR ini kualitasnya bagaimana ya sekarang ini, karena kan Honda lagi rame-ramenya soal rangka ya, soal rangkanya ya. Sebenarnya sih wajar aja sih pabrikan itu mengefisiensikan ya, jadi ada beberapa common part yang sama dengan tipe lainnya gitu ya. Contoh ini ya, lampunya sama dengan Bandit ya kan, depan belakang. Terus mesinnya ini juga common part dengan GSXR ya, biasanya sama ya. Artinya ya sah-sah aja sih kalau mau apa pangkas produksi, tapi ya harus tetap apa namanya, dengan cara yang menurut saya yang harusnya yang lebih peduli dengan konsumennya. Jangan sampai nanti akhirnya recall ya sia-sia aja kan akhirnya. Nama yang sudah bertahun-tahun dibuat akhirnya jadi goyang kan gitu ya. Itu sih kalau melihat pabrikan sekarang, zaman sekarang. Menurut saya ini Suzuki terus Kawasaki itu dua brand yang, terus juga Yamaha sih masih punya inilah. Nah, mohon maaf ya kalau Honda, masalahnya banyak kasusnya ya di Honda ya kalau temuannya. Nah ini ada apa Honda? Saya bukan benci Honda ya, saya tuh ya tahulah ya, saya punya CS1, saya juga pakai Vario yang lama tapi ya, sama yang gen sebelum ESAF lah. Terus saya juga punya waktu itu ya bebeknya saya juga pakai dulu ya, Supra. Tapi entah kenapa sekarang tuh ya mohon maaf ya, kualitasnya memang saya menurun dari segi body, cat ya. Catnya paling gampang pudar ya Honda. Nah, entah nggak tahu tuh kenapa tuh ya. Dari brand-brand yang saya sebutkan itu ya, saya sebenarnya sudah punya semuanya gitu kan. Memakai Honda pakai, Suzuki pakai, Kawasaki pakai ya kan. Ini Suzuki saya juga dari zaman Smash tuh waktu itu. Saya punya Thunder 125. Nah, itu ya menurut saya sih materialnya oke ya. Terus saya punya Ninja juga, sempat punya Ninja itu juga bagus. Itu sih. Nah, gimana menurut teman-teman Satria FI pakai knalpot? Ya selera sih ya. Oke, itu aja dulu. Enggak, sebenarnya lebih bahasin perbandingan ini malah jadinya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.